Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan dia yang cukup serius memikirkan kamu sekarang. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba menyimak energi siapakah yang sedang cukup serius memikirkan kamu kebelakangan ini, sehingga segala energinya hanya bisa terfokus ke kamu sekarang. Baiklah, kita teruskan sahaja ke channel reading hari ini, dan perlu saya ingatkan bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan ya. Kita akan cuba lihatkan siapakah dia, seseorang yang sedang memfokuskan energinya kepada kamu detik ini. Kita cuba tarik energi seseorang ini ya. Siapakah dia, seseorang yang cukup serius memikirkan kamu sekarang. Siapakah dia, seseorang yang cukup serius memikirkan kamu sekarang. Teman-teman, kad yang pertama ya, kita ada Page of Cup ataupun Page of Wands teman-teman ya. Orang ini seorang yang sangat excited, mempunyai perasaan yang berkobar-kobar terhadap kamu. Nah, mungkin beberapa di antara kamu di sini berdiri dengan seorang yang agak muda usianya teman-teman ya. Orang ini belum bersedia ke arah komitmen dan dia juga agak labil. Orang yang mudah bosan. Tetapi orang ini seorang yang cukup penasaran dan seorang yang ingin tahu ya, sangat ingin tahu tentang kamu, seperti sangat excited, sangat teruja akan perasaan yang dia miliki untuk kamu, dan seorang yang seperti akan meninggalkan zona nyamannya hanya untuk mengejar kamu. Nah, orang ini cukup bersemangat sekali teman-teman ya. Orang yang cukup bersemangat, tetapi dari segi berkomitmen dia seperti masih labil ya, belum bersedia ke arah berkomitmen kerana orangnya sangat sukakan kebebasan dan tidak suka dikekang. Ada kalanya teman-teman orang ini cepat bosan ya, maka kamu sentiasa harus memperkenalkan sesuatu yang baru di hubungan kalian. Jikalau tidak, dia akan cepat bosan dan mungkin akan cuekin kamu. Tetapi orang ini orang yang ingin tahu, sangat berminat untuk belajar, seseorang yang ingin tahu segala sesuatu tentang kamu di sini ya. Tetapi dia agak tertutup dari segi perihal pribadinya. Nah, begitu ya. Kita akan lihat lagi. Di sini ada Seven of Diamonds. Orang ini orang yang penuh dengan perencanaan. Orang yang agak berhati-hati ketika mendekati kamu. Dia sentiasa menantikan momen yang tepat dan tidak akan terburu-buru. Nah, jika hadirnya Seven of Diamonds ini bersebelahan dengan Page of Club ini teman-teman ya, terlihat dengan jelas walaupun perasaan si dia ini membara untuk kamu, tetapi dia tetap berhati-hati. Seolah-olah agak berhati-hati dari segi pergerakannya kepada kamu di sini ya. Nah, tidak semua yang muda di sini teman-teman. Cuma saya menarik energi seseorang yang jauh lebih muda dari kamu ya. Tetapi saya menangkap energi seperti dia lebih memfokuskan energinya ya ke arah kestabilan detik ini ya. Dan ketika ingin menggapai kamu, dia cukup berhati-hati, seolah-olah seperti ada kalanya ya, seperti kurang yakin. Ada sesuatu yang membuatkan dia seperti menunda-nunda, menantikan momen yang tepat untuk mendekati kamu. Seperti, I don't know you guys ya, seperti ada sesuatu yang membuatkan dia ini insecure, seperti kurang yakin akan langkah yang dia ambil. Ada sesuatu yang membuatkan dia menanti momen yang tepat, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Di sini ada Page of Swords, tetapi dari segi fikirannya. Nah, dengan kehadiran kad ketiga ini teman-teman ya, Eight of Spades ini mengindikasikan seseorang yang benar-benar memfokuskan energinya
dengan cukup serius sekali memikirkan kamu. Nah, mengapakah begitu serius memikirkan kamu? Kerana Eight of Spades ini hadir bersebelahan dengan Seven of Diamonds yang menunjukkan ketelitian, kesungguhan dia dengan cukup berhati-hati memikirkan kamu. Di sini seperti ada sesuatu yang sedang dia rencanakan, tetapi seolah-olah dia masih belum melaksanakan rencana ini. Kebelakangan ini atau detik ini teman-teman ya, dia sangat serius memikirkan kamu kerana ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Dia seperti sangat excited untuk melakukan ini kepada kamu. Mungkin ya, memulakan komunikasi duluan, mencari kamu. Tetapi ada sesuatu yang membuatkan dia menunda. Nah, ketika dia menunda ya rencana ini, dia sering terikat dengan memikirkan kamu. Seperti perasaan ini memenjarakan si dia untuk terus-terusan memikirkan kamu. Nah, orang ini juga ada indikasi yang menunjukkan dia agak sibuk, teman-teman ya. Orangnya agak busy. Di sini ada Six of Heart yang mengindikasikan mungkin beberapa di antara kalian sudah mengenali orang ini cukup lama ya. Mungkin seseorang yang hadir sewaktu kamu kecil lagi, di zaman sekolah ya, di zaman kanak-kanak, seseorang yang pernah kamu kenali. Beberapa di antara kamu di sini seolah-olah terkoneksi kembali dengan si dia setelah sekian lama. Saling memikirkan satu sama lain sehingga ada koneksi di antara kalian ya. Dia bukan saja merupakan orang masa lalu kamu, tetapi energi yang seperti ingin berdamai ya. Energi yang ingin bertemu dengan kamu, ingin rekonsiliasi dan inginkan sebuah pertemuan. Ada energi yang membuatkan dia seperti terlalu berfikir untuk berdamai dengan kamu. Saya tak tahu teman-teman, apakah daripada Seven of Diamonds ini ya menunjukkan mungkin ya ada masalah komunikasi di antara kalian detik ini. Mungkin kalian sedang membatasi satu sama lainnya seperti itu, ataupun komunikasi yang semakin berkurangan ya sehingga membuatkan kalian ini memikirkan satu sama lain. Orang ini sedang berfikir dengan begitu serius untuk datang kepada kamu untuk rekonsiliasi ya. Di sini orang ini penuh dengan cita-cita, seorang yang gigih berusaha, seseorang yang mempunyai pemikiran ke arah bisnes. Orang yang benar-benar bercita-cita dan ingin berjaya di sini ya. Orang ini penuh dengan perencanaan teman-teman. Nah, dengan kehadiran Page of Clubs dan juga King of Clubs mengindikasikan beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang jauh lebih muda dari kamu dan beberapa yang lain berdiri dengan seorang yang sepantaran ataupun usia orang ini jauh lebih tua dari kamu. Dia mempunyai kematangan emosi yang cukup baik, pandai mengambil hati kamu dan seorang yang mempunyai perencanaan jangka panjang. Orang ini teman-teman ya, pada awalnya jikalau lihat kepada kad yang berdiri tegak ini ya, di awalnya dia seperti sebatas bermain-main, tidak serius ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi seorang yang seperti cukup serius ke arah kamu ya, sedang memikirkan perencanaan masa depan ya, kestabilan, bagaimanakah untuk memiliki kamu. Saya tidak tahu teman-teman, apakah ini mungkin ya ada sedikit indikasi yang menunjukkan dia mungkin pasangan sah kamu sendiri, yang mungkin detik ini ada masalah komunikasi di antara kalian, ataupun dia seseorang yang sudah memiliki pasangan, seperti itu ya. Apapun yang pasti, di awal hubungan dia tidak begitu serius, itu saya boleh pastikan. Tetapi seiring berjalannya hubungan kalian di sini, dia semakin serius. Nah, ini cukup ke tema readingan hari ini ya. Dia yang kini serius memikirkan kamu sekarang. Baiklah teman-teman, bottom of the deck di sini ada Page of Spades ya, yang mengindikasikan seseorang yang sedang stalkingin kamu. Orang ini bercinta ya, mencintai kamu secara santai. Tetapi dia seperti masih tidak melepaskan kamu. Ada perasaan cukup penasaran di sini ya, ingin tahu apa yang kamu lakukan, mengapakah kalian mungkin tidak berkomunikasi, tidak bertemu. Banyak soalan yang tidak terjawab di sini ya. Dia semakin penasaran ke arah kamu sehingga mungkin dia memantau kamu di social media, mencari tahu ya melalui rakan-rakan kamu, keluarga kamu dan sebagainya. Ada sesuatu yang sedang dia curigakan tentang kamu detik ini. Saya merasakan orang ini sedang mencurigakan ya, sama ada kamu masih mencintai dirinya, sama ada kamu masih berminat akan dirinya, ataupun mungkin kini kamu seperti mungkin ya, sudah semakin hari hilang minat.
Dia berasa curiga akan perasaan kamu kepada si dia. Itu yang pasti ya. Nah, kita lihatkan di sini. Mengapakah ada dorongan yang begitu besar di hatinya untuk cukup serius memikirkan kamu akhir-akhir ini? Apakah sesuatu yang mendorong si dia untuk begitu serius memikirkan kamu kebelakangan ini? Wow, teman-teman, di sini ada Ace of Heart ya. Perasaan yang semakin hari bukan saja penasaran, tetapi perasaan yang semakin hari semakin besar. Ada sedikit indikasi yang mengindikasikan di sini, beberapa di antara kamu ini mungkin cinta baru ya. Kamu mungkin baru berkenalan dengan orang ini, baru mengenali si dia, atau cinta ini baru berputik. Selama ini mungkin kalian ini sahabat ya, berteman. Tetapi akhir-akhir ini mungkin jatuh cinta. Nah, ini membuatkan dia secara tidak langsung memikirkan kamu secara serius sekarang. Mungkin orang ini hadir ya di kalangan ataupun di lingkungan pertemanan kamu. Nah, selama ini mungkin kalian hanya berteman, bersahabat ya, tidak menyangka kalian akan jatuh cinta. Nah, jikalau ini cinta baru yang baru berputik, ini menjelaskan mengapa ya teman-teman ya, dia begitu memikirkan secara serius akan kamu detik ini. Nah, beberapa yang lain, perasaan ini semakin bertumbuh. Dia tidak menyangka ya, pada awalnya mungkin sebatas hiburan, bersuka-suka, suka sama suka, tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan ini semakin dalam. Kita akan lihat lagi ya. Tetapi entah mengapa teman-teman ya, saya daripada kad-kad yang berdiri tegak ini ya, saya menangkap seseorang yang seperti kurang pasti. Kurang pasti akan apa yang kamu rasakan untuk si dia detik ini. Nah, apa kata kita cuba lihatkannya dari pihak kamu. Bagaimanakah kamu menanggapi isu ini? Apakah kamu bisa merasakannya, energi pikirannya ke kamu detik ini? Jikalau orang ini benar-benar serius memikirkan kamu, apakah kamu seperti dapat menangkap energi daripada pikirannya ke kamu detik ini? Wow, di sini ada Five of Spades ya. Saya merasakan dengan begitu tepat ya, sebahagian daripada kamu di sini, sebahagian besar daripada kamu di sini ya, seperti sedang menghindar dari si dia, ingin melepaskan hubungan ini. Kamu seperti mulai cuekin, mulai menghindar, mungkin ada yang memblokir, dan ada beberapa yang sudah walk away, pergi meninggalkan koneksi ini. Nah, ketika kamu melakukan ini menjelaskan mengapakah dia suddenly ya, tiba-tiba dengan begitu serius memikirkan kamu. Kerana di sini kamu sudah mulai cuekin dia, mengabaikan dia, menghindarkan dia. Kamu merasakan orang ini sering-seringan tidak jelas menyakitkan hati kamu. Maka kamu bertindak untuk meneruskan hidup kamu tanpa si dia. Ada beberapa yang sudah pergi meninggalkan, memulakan hidup baru ya, dan hati kamu di sini masih sakit. Kamu cukup dikecewakan oleh si dia. Nah, ketika kamu melakukan ini, dia cukup penasaran. Nah, ini explain ya, menerangkan kepada saya mengapakah saya menangkap energi ini dari tadi. Orang yang benar-benar feeling ya, merasakan kehilangan, merasakan penasaran, ingin menggapai kamu kembali ya. Nah, pada awalnya mungkin tidak serius, tetapi seiring berjalannya waktu, mulai serius dengan kamu. Sementara kamu di sini sudah mulai menghindar, ada yang pergi meninggalkan. Wow, di sini ada Queen of Spades ya. Saya menangkap energi dengan begitu kuat ya. Salah satu daripada kamu di sini bertindak untuk memutuskan. Tidak mahu meneruskan koneksi ini atas alasan yang tertentu. Sama ada dia yang melakukan ini ataupun lebih ke arah kamu yang melakukan ini ya. Saya menangkap beberapa di antara kamu di sini merupakan single fighter, sama ada seorang janda atau duda. Nah, jikalau kalian ini saling single, it's okay. Tetapi saya menangkap dengan lebih kuat daripada pihak kamu yang sudah memutuskan untuk pergi. Maka ini membuatkan dia cukup penasaran, tertanya-tanya, mencurigai hubungan ini, dan kini dengan serius memikirkan kamu. Teman-teman, kita lihat dengan lebih jauh ya. Apakah alasan lain yang men-trigger si dia hingga menjadi begitu intens memikirkan kamu sekarang ini? Apakah alasan-alasan lain yang men-trigger si dia sehingga menjadi begitu intens
memikirkan kamu sekarang ini. Selain daripada kamu menghindar, mulai mengabaikan si dia, mungkin juga ada yang tidak mahu lagi berkomunikasi ya, ataupun kamu dengan perasaan frustasi, kamu mungkin memblokir si dia. Nah, kita cari tahu di sini teman-teman. Apakah yang men-trigger si dia sehingga menjadi begitu intens memikirkan kamu sekarang ini? Oh wow, ini sangat sinkron dengan kad di atas ini ya, dari pihak si dia. Love, teman-teman. I commit to the practice of seeing the good in all things. Orang ini, daripada kad ini ya teman-teman, daripada kartu ini, saya menangkap seseorang yang tidak dapat menerima kenyataan yang kamu mungkin sudah memutuskan. Dia tidak dapat menerima kenyataan yang kamu, seseorang yang begitu mencintai si dia, akhirnya mengambil keputusan untuk pergi. Kerana di sini kamu sudah tidak tahan lagi ya. Kamu merasakan orang ini mungkin kurang jelas, banyak yang dia tutupin daripada kamu, dan ada kalanya terdapat perselisihan faham yang berterusan. Saya juga menangkap energi kamu yang merasakan ini dari pihak kamu, teman-teman ya. Kamu merasakan orang ini mungkin genit, tidak setia. Apakah ramai yang dia hadirkan di dalam hidup dia? Kamu pertikaikan isu ini. Kamu merasakan seperti di belakang kamu, dia mungkin menghadirkan cowok-cowok ya, cewek-cewek yang lain. Sehingga kamu sering curiga juga di sini ya. Sehingga membuat keputusan ini untuk memblokir, pergi meninggalkan, atau memutuskan koneksi kalian. Nah, di sini sama ada dia mengalami kesukaran untuk menerima hakikat yang kamu ingin move on ya, pergi meninggalkan, ataupun dia masih merasakan sayang terhadap kamu. Masih ada perasaan sayang, teman-teman. Ace of Heart dan juga Love yang mengindikasikan detik ini dia sangat cemas sekali ya. Sangat cemas sekali untuk berkomunikasi dengan kamu, tetapi dia seperti kurang yakin akan langkahnya kepada kamu. Dia takut ketika dia berkomunikasi nanti atau datang berjumpa dengan kamu, kamu mungkin akan menolaknya. Maka perasaan seperti ini memenjarakan si dia. Dia sering memikirkan kamu terus-terusan, mencari cara. Tetapi untuk bergerak ke arah kamu, dia seperti kurang yakin. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Apakah yang membuatkan dia begitu intens memikirkan kamu detik ini? Wow, ini jelas terlihat ya. Death. I am learning that endings are merely beginnings. Nah, ini sinkron dengan apa yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin dia sedar kamu sudah memutuskan ya untuk pergi. Hanya menganggap dia sebatas kawan, sebatas rakan. Tetapi dia masih cuba berproses dengan perasaan ini. Ketika kamu mulai mundur, dia seolah-olah mulai maju. Ketika kamu mulai menghindar, dia baru jatuh cinta. Nah, seperti itu ya. Ada kalanya orang ini mungkin mengambil waktu untuk memproses apa yang dirasakan untuk kamu. Di awal hubungan kamu yang mungkin begitu jatuh cinta dengan si dia, dia tidak menyedari ya perasaan ini akan semakin kuat. Sehinggalah kamu berundur. Baru dia menyedari akan perasaan ini ketika kalian sudah memutuskan ya hubungan ini. Bagi si dia, setiap pengakhiran itu merupakan permulaan yang baik. Ketika death hadir bersebelahan dengan love, ini mengindikasikan lagi bahawa dia mengalami kesukaran untuk menerima bahawa kamu sudah tidak mahu meneruskan hubungan ini. Sekurang-kurangnya ya, kamu sedang stop, jedahkan hubungan ini, tidak mahu berkomunikasi. Kamu benar-benar mengabaikan si dia detik ini ya, dan saya lebih menarik energi pengabaian ini dari pihak kamu. Di sini kamu seperti benar-benar sakit hati ya, cukup dikecewakan. Kad di tengah menunjukkan peace, seseorang yang ingin damai, ingin tenang dahulu ya. Saya merasakan ketika sangat memikirkan kamu, dia cuba menenangkan fikirannya agar dia dapat berfikir dengan baik. Di sini dia yakin kamu tidak lagi berminat seperti dulu. Kamu ingin memutuskan, kamu ingin pergi. Tetapi dia cuba mendamaikan situasi dan ingin rekonsiliasi, ingin berjumpa dengan kamu bagi memastikan isu ini. Jikalau kalian tidak bertemu, dia tidak akan menerima ini sebagai the ending. Dia ingin memastikan bertemu dengan kamu dahulu dan memastikan yang kamu benar-benar mengakhiri koneksi ini. Nah, orang ini benar-benar mengalami kesukaran ya
untuk menerima hakikat bahawa mungkin dia sudah banyak membuatkan kamu sakit hati dan dia tidak dapat menerima kenyataan yang kamu benar-benar ingin pergi dari dirinya. Wow, kamu lihat teman-temannya, kad ini begitu sinkron sekali Peace bersebelahan dengan worry. Walaupun dalam keadaan tenang, keadaan cuba mendamaikan, dia tidak dapat mengelak atau menafikan bahawa ada kegalauan di hatinya. Orang ini susah hati teman-teman Dia susah hati memikirkan hubungan kalian dan dia merasakan untuk mendamaikan situasi sekalipun, dia mungkin terlambat. Saya menangkap energi seseorang yang merasakan dirinya tidak akan dimaafkan oleh kamu. Dia merasa kamu cukup marah, cukup berdendam, dan untuk dia rekonsiliasi, mendamaikan hubungan sekalipun, mungkin ini sudah menjadi seperti sebuah tindakan yang terlambat. Nah, sekurang-kurangnya dari pihak dia berfikir seperti itu. Di sini dia sedih, teman-teman. Dia sedih dengan apa yang dia lakukan dan dia merasakan segala perencanaannya, langkah si dia kepada kamu ini mungkin tidak akan diterima lagi. Dia mungkin terlambat untuk memperbetulkan isu ini dengan kamu. Maka ada worry, kerisauan di sini di hatinya untuk bertemu dengan kamu. Kita lihat lagi ketika dia takut untuk bertemu dengan kamu, nah ini menunjukkan ke arah mengapakah dia begitu intens, begitu serius banget memikirkan kamu detik ini. Di sini saya menangkap ada sesuatu perkara yang semakin menjadi buruk. Maksudnya begini, mungkin dimulakan dengan perselisihan faham yang kecil, tetapi kerana tidak dijelaskan dari awal mungkin tidak ada yang memujuk ketika seseorang yang merajuk. Hal ini menjadi semakin besar. Semakin ke depannya, hal ini menjadi semakin besar dan buruk. Nah, ini yang mewujudkannya kerisauan di hatinya. Perkara yang kecil, selisih faham atau pertengkaran yang kecil, yang kemudiannya menjadi semakin buruk. Sehingga kamu mungkin menghindar dan tidak mahu memberikan dia peluang untuk berkomunikasi. Di sini kamu mungkin mematikan komunikasi Kamu cukup marah di sini. Nah, ini membuatkan dia benar-benar ingin berdamai dengan kamu dan cukup uring-uringan. Fikiran yang cukup ribut sekali teman-teman Orang ini sangat takutkan kepada sesuatu yang bakalan berlaku yang terburuk seperti itu. Dia sangat takut ke depannya nanti seperti a nightmare come true seperti itu. Dia takut bakalan ke depannya nanti ada perkara yang paling buruk terjadi di antara kalian. Dan dia sangat memikirkan hal ini. Dia takut kamu mungkin tidak akan memberi peluang, menutup pintu hati kamu dan benar-benar memutus. Nah, ini membuatkan dia benar-benar ingin berdamai dan apa yang dia lakukan, dia cuba tenangkan dirinya dahulu. Tetapi ada perasaan yang tidak dapat dia nafikan, ada seperti bisikan teman-teman yang memberitahu dia sepatutnya risau detik ini kerana dia merasakan seperti sudah terlambat. Pergerakan dia kepada kamu mungkin ingin memujuk, ingin bertemu, apapun yang ingin dia lakukan, seolah-olah sudah terlambat. Semakin ke depannya, semakin buruk. Nah, saya tidak tahu teman-teman kerana ini pembacaan umum yang menarik energi orang banyak. Pelbagai scene boleh ditarik di sini. Kamu sesuaikan energi mana yang resonate dengan kondisi kamu. Tetapi yang pasti saya merasakan orang ini cukup serius sekali memikirkan kamu kerana kamu benar-benar ingin atau sudah memutuskan hubungan ini dengan si dia. Kita lihat lagi wow. Honesty. Kejujuran, ketulusan itu amat diperlukan. Tetapi sehinggalah detik ini tidak diberikan. Saya menangkap kamu marah kerana dia tidak bersikap jujur, tidak bersikap telus dengan kamu. Nah, ini memburukkan keadaan kalian. Saya tidak tahu sama ada hubungan ini melibatkan orang lain ataupun tidak, tetapi yang pasti kamu seperti sangat frustasi. Mengapa dia tidak jujur dari awal lagi? Nah, seperti itu. Ketika dia menyedari kamu menarik diri, dia cukup risau, cukup uring-uringan, sehingga tidak dapat tidur malam, dan ini mendorong dia menjadi begitu intens, begitu serius memikirkan kamu sekarang. Bottom of the deck, teman-teman, dia juga mempertimbangkan perhubungan kalian, persahabatan kalian. I understand that a friend
is in my life fun. Waduh, sukanya melihat perkataan ini ya. Is in my life for a reason. Sorry ya. Dia memahami peran penting kamu sebagai seorang sahabat di dalam hidupnya. Maka begini teman-teman, jikalau saya melihatkan kepada kerisauan orang ini ya, dia bukan sahaja risau jikalau kamu menghindar, memutuskan ya hubungan kalian, tetapi dia juga risaukan akan persahabatan ini. Dia tidak mahu ya, jikalau kamu memutuskan hubungan, mungkin kamu juga akan mematikan persahabatan di antara kalian. Nah, ini yang sangat membuatkan dia cukup susah hati saat ini. Dia merasakan kesepian, ditinggalkan, dan merasakan cukup terlambat untuk memujuk kamu. Dia merasakan perkara ini ya, di antara kalian ini ya, mungkin ada salah faham dan sebagainya, semakin memburuk dan sukar untuk diperbaiki. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi di sini ya. Apakah yang dia sangat inginkan dari kamu detik ini, sehingga menjadi begitu serius dan terfokus memikirkan kamu? Nah, selain daripada dorongan di atas ya, yang membuatkan dia memikirkan kamu secara intens, kita cuba lihatkan. Apakah yang sangat dia inginkan dari kamu detik ini? Seseorang yang serius banget memikirkan kamu sekarang. Apakah yang dia inginkan? Jikalau dia merasakan rencana ataupun pergerakan si dia ke kamu ini sudah terlambat, apakah yang sangat dia inginkan dari kamu detik ini? Nah, jikalau kalian ya sudah mematikan komunikasi, maka agak sukar untuk kamu mengetahui apa yang dia inginkan. Nah, kita cuba lihatkan di sini. Teman-teman, dia sangat ingin terkoneksi kembali. Ini yang saya tangkap di sini ya. Jikalau ini tidak diberikan atau peluang ini tidak dibukakan kepada si dia akan begitu serius memikirkan kamu. Beberapa di antara kamu jelas terlihat di sini ini merupakan pasangan sah kamu ya. Saya menangkap energi yang sangat jelas memperlihatkan orang ini mungkin pasangan sah kamu, ya. Dan juga saya melihatkan seperti ingin kembali terkoneksi dengan kamu di sini. Dia sangat merindukan kamu, sangat menginginkan pertemuan, dan as long as dia tidak bertemu dengan kamu, dia akan menjadi kurang puas hati. Sering memikirkan, merindukan ya, ingin kembali terkoneksi dengan kamu. Ini sesuatu yang dia sangat inginkan. Beberapa di antara dia ini ya mungkin sudah tidak tahan lagi, mungkin akan seperti datang berdekatan dengan kawasan perumahan kamu, memantau kamu dari kejauhan. Jikalau ini hubungan long distance relationship, saya menangkap energi seseorang yang akan pulang. Atau dia mungkin akan berkomunikasi duluan untuk memujuk kamu. Teman-teman, orang ini menginginkan sebuah kesempatan ya. Dia seorang yang cukup lemah lembut, ya, berbudi bahasa, dan dia pandai mengambil hati kamu. Detik ini saya merasakan dia sangat mengharapkan sebuah kesempatan yang akan kamu berikan. Dia ingin kamu mendengarkan dia. Jikalau ada salah faham, dia ingin kesempatan untuk menjelaskan situasi. Tetapi energi kamu kuat di sini ya, seperti sudah tidak menghiraukan. Maka dia seperti merayu agar diberikan kesempatan agar kamu mendengarkan si dia. Nah, saya merasakan kamu menutup akses ini. Orang ini benar-benar ingin diberikan peluang, ingin kembali mendekatkan dirinya kepada kamu. Ada kata-kata yang ingin dia ungkapkan. Tetapi saya tidak pasti ya. Sesuatu yang berkaitan dengan koneksi kalian, sesuatu yang mungkin ada kaitan dengan pernikahan, mungkin ada yang ingin melamar, sesuatu yang ada berkaitan dengan emosi yang cukup kuat. Something serious. This is between di antara kamu dan dia. Dan dia seperti ingin heart to heart talk dengan kamu di sini, teman-teman ya. Ingin berbicara hati ke hati. Detik ini saya merasakan dia cukup lelah mencari cara, kerana dia merasakannya ketika bersebelahan dengan Knight of Cups ini, Four of Swords mengindikasikan segala caranya menemukan jalan buntu. Dia merasakan sudah pelbagai cara yang dia cuba ya mendekati kamu, tetapi ditolak. Saya menangkap seperti kamu tidak menghiraukan lagi, kamu sudah mengabaikan si dia, dan dia seperti sudah mati cara, tidak tahu apakah cara lain untuk mendekatkan dirinya. Dia merasa begitu lelah
ya, dan ingin mendamaikan situasi dahulu. Ini kad di tengah teman-teman ya, yang menunjukkan dia terpaksa bermeditasi kerana cukup uring-uringan. Dia cuba mendamaikan situasi ketenangan di jiwanya agar dia dapat mencari cara, dapat mencari kekuatan kembali untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Kerana dia merasakan walau apa cara dia gunakan, kamu menolak. Nah, di sini kamu mendapat Ace of Heart dan Ace of Cups ini 2 kali. Walaupun dia sedang mendiamkan dirinya teman-teman ya, untuk mencari cara, mencari solusi, semakin ke depannya, dia semakin merindukan kamu. Perasaan ini semakin kuat. Nah, begini teman-teman, ketika kamu merasakan dia cuekin kamu, dia mendiamkan hubungan. Ini yang tidak kamu faham ya. Ketika dia mendiamkan kamu, ini diam 1000 bahasa. Dia sedang mencari ketenangan untuk mendapatkan kekuatan. Kerana cinta ini cukup besar untuk kamu. Saya menangkap energi orang yang cukup merindukan kamu, tetapi dia merasakan seperti dia sudah menghampakan kamu. Maka dia merasakan seperti pergerakan dia ke kamu ini sudah terlambat. Nah, kini dia harus ya mencari kekuatan diri untuk mungkin menghampiri kamu dengan taktik atau cara baru. Di sini perasaan ini masih berjalan teman-teman, dan dia sangat-sangat risau ya jikalau kamu mungkin menghentikan koneksi ini. Tidak akan memberikan dia peluang lagi. Seperti itu ya. Dan dia cuba sedaya upaya untuk, kamu tahu ya, seperti jatuh bangun dalam sebuah hubungan, walaupun sesibuk mana sekalipun teman-teman. Dalam keadaan apa sekalipun, mungkin dalam keadaan yang paling buruk di hubungan kalian, dia cuba mengimbangi kamu dan dia. Nah, jikalau faktor waktu ya juga menyumbang ke arah masalah di hubungan kalian, walaupun sesibuk mana sekalipun, dia akan cuba mengimbangi ya, mungkin memberi waktu, mengimbangi kamu, datang menjelaskan. Sekurang-kurangnya dia pasti dia tidak mahu kehilangan kamu. Nah, kamu berdiri dengan seseorang yang sebenarnya teman-teman ya, cukup keras kepala. Ketika kamu ingin memintakan kepastian ya, keputusan dan sebagainya, dia mengambil waktu yang cukup lama. Ada saja perkara yang perlu dia timbang-timbangkan. Nah, apatah lagi jika hubungan kalian ini sedang dalam kondisi yang paling buruk. Banyak yang perlu dia pertimbangkan. Entah kenapa ya, sejak dari tadi ya, saya menangkap sedikit indikasi orang ketiga teman-teman. Nah, ini bukan sesuatu yang ingin saya ulangi, tetapi memang menarik energi itu. Seperti ada gangguan dari pihak ketiga. Sama ada mungkin ya, keluarga yang tidak merestui, orang tua, ataupun mungkin ada seorang sosok yang di antara kalian. Sama ada dari pihak keluarga ataupun pihak orang ketiga, seperti itu ya. Sehingga membuatkan dia terpaksa mengimbangi apa yang terjadi di hubungan ini ya. Ada kalanya dia datang kepada kamu, sering-seringan datang kepada kamu. Tetapi ada kalanya dia langsung tidak, batang hidung pun tidak nampak teman-teman. Saya menangkap energi yang seperti itu. Ada kalanya banyak waktu diluangkan kepada kamu, tetapi ada kalanya langsung tidak nampak batang hidungnya. Nah, ini yang membuatkan kamu cukup kecewa ya. Kamu tidak pasti hubungan ini kemana sebenarnya. Dan kamu sudah merasakannya banyak yang dilalui bersama, pahit manis sebuah hubungan dengan si dia. Tetapi ketika kamu meminta sebuah keputusan, dia sangat sukar untuk memberikan itu kepada kamu. Mengambil waktu yang begitu lama untuk memutuskan sesuatu. Apakah yang paling dia inginkan dari kamu detik ini? Saya menangkap energi orang yang tidak mahu kehilangan kamu, kerana Ace of Cup hadir bersebelahan dengan Four of Swords ya. Tetapi dia seperti mendiamkan hubungan ini dulu. Dia seperti ingin kamu berikan waktu, berikan kesempatan agar dia dapat kembali di dalam hidup kamu. Nah, di sini teman-teman, orang ini kamu mendapat King of Wands ini 2 kali ya. Mungkin ada penglibatan 2 orang pria dalam hubungan ini. Saya menangkap seperti dia sedang mencari cara, berusaha mencari cara yang terbaik, kerana King of Wands hadir bersebelahan Two of Pentacles, yang mengindikasikan sangat berusaha mencari solusi kepada masalah kalian detik ini. Untuk mengimbangi waktu ya, memberikan kamu waktunya. Dan dia seperti cuba make up his mind, her mind ya. Bagaimanakah hubungan ini ke depannya nanti? Kerana di tengah ini teman-teman ya, ini soal hati dan perasaan. Dan kalian di sini masing-masing lelah.
Masing-masing cukup lelah dengan koneksi ini. Saya tidak tahu teman-teman, apakah kerana kamu berdiri dengan pasangan orang, atau kamu di sini yang sudah ada pasangannya. Banyak yang dia renung ya tentang kamu detik ini. Sehingga walaupun dia seorang yang cukup hangat ya, walaupun dia seorang yang diminati oleh lawan jenis yang lain, dia seperti kebelakangan ini ya, sekarang ini ya, dia tidak begitu memberikan perhatiannya kepada lawan jenis yang lain. Walaupun kedinginan yang dia berikan, yang ditunjukkan kepada kamu, tetapi dia juga tidak menerima tawaran cinta yang lain. Kamu tahu dia seorang yang cukup hangat teman-teman, diminati oleh orang ramai. Tetapi pemikirannya cukup intens, cukup serius sekali memikirkan kamu. Sehingga dia tidak akan melihatkan lagi ya kepada perubahan yang baru, sesuatu yang baru yang ditawarkan. Dia mulai merasa bosan dengan kehidupannya. Kerana dia sendiri tidak tahu cara untuk menyelesaikan isu kalian. Begini teman-teman, saya menangkap daripada Four of Cups ini ya, ada kalanya ketika merenungkan kamu dan hubungan ini, dia merasa seperti low self-esteem. Merasakan dirinya tidak berguna. Dirinya tidak cukup baik untuk kamu. Apakah yang dapat dia tawarkan kepada kamu? Dia merasa dirinya tidak berguna seperti itu ya. Merasa cukup sedih, cukup kesepian. Siapalah dia kepada kamu? Nah, ada pertanyaan seperti itu ya. Dia merasa diri dia tidak cukup baik untuk kamu sehingga dia menarik diri ya ke arah spiritual. Orang ini cukup kesepian. Mencari cara, mencari solusi. Kebelakangan ini dia bukan saja intens memikirkan kamu, tetapi dia juga kuat ibadahnya. Banyak berdoa, banyak bermeditasi. Merenungkan siapakah dirinya, mengapakah dia begini, mengapakah dia tidak berguna, mengapakah dia tidak dapat membahagiakan kamu. Banyak persoalan di mindanya. Dia tidak menyalahkan kamu, tetapi dia menyalahkan dirinya, sehingga dia cenderung menarik diri. Dia merasakan dia tidak dapat memberikan kamu sesuatu yang terbaik. Nah, kamu lihat ya, indikasi orang ketiga, Three of Wands. Beberapa di antara kamu di sini ya, perhubungan yang tidak kunjung selesai. Jarak ini merupakan masalah sebenarnya. Harus cross the ocean ya, menyeberangi lautan untuk mendekatkan diri dengan kamu. Saya menangkap ada hubungan dengan orang luar ya, orang yang di luar kota, di luar pulau, di luar negara, keberadaan yang cukup jauh. Perlu merentasi lautan ya untuk datang dekat kepada kamu. Orang ini merasakan dirinya seperti dia tidak dapat melakukan perubahan. Ketika dia tidak dapat melakukan perubahan untuk menggapai kamu, dia merasakan seperti menyalahkan dirinya. Mengapakah saya ini menjadi orang yang tidak berguna? Tidak dapat menawarkan segala sesuatu yang indah-indah untuk kamu. Dia mempersoalkan isu ini kepada dirinya. Kamu tahu teman-teman, dalam diam ya, dia cukup kesepian, keseorangan. Walaupun mungkin ya karakteristik orang ini tidak begitu pleasing kamu, banyak mengecewakan, menyakiti. Tetapi ini bukan niat si dia sebenarnya. Jauh di dalam hatinya, ingin mencari cara untuk datang dekat kepada kamu. Dia sebenarnya ingin mendekatkan dirinya kepada kamu, teman-teman. Kerana ada kemelekatan di antara kalian. Orang ini cukup tertarik, cukup tergoda dengan kamu. Nah, tidak kira lah ya, jikalau dia seorang pekerja keras yang cukup sibuk sekalipun. Ada rantai di sini. Walaupun ada perbezaan jarak, perbezaan agama, perbezaan persefahaman, kemelekatan wujud di sini, teman-teman. Energi kalian ini sering tertarik ya. Dia sering memikirkan kamu, kamu sering memikirkan dia, dan ini juga mengindikasikan sesuatu yang sukar untuk dilepaskan. Kamu tahu teman-teman, ketika kamu merasakan dia cuekin kamu, mendiamkan kamu, sebenarnya dia mencari cara ya untuk seperti progress, mewujudkan sebuah kemajuan di hubungan kalian. Tetapi entah mengapa ya, ada indikasi orang ketiga yang menyukarkan ini. Tetapi daripada perasaannya, dia sangat menyalahkan dirinya. Mengapakah dia menjadi orang yang tidak berguna? Mengapakah dia tidak dapat membahagiakan kamu? Semakin ingin memujuk, dia semakin menyakiti kamu. Nah, ini energi yang sangat kuat saya tarik ya. Semakin dia ingin pacify you, console you, memujuk kamu, apa yang terjadi adalah kebalikan. Dia semakin tidak meyakinkan kamu sehingga membuatkan kamu memutuskan untuk pergi. Nah, ini secara psikologinya
yang kamu tidak ketahui. Orang ini menyalahkan dirinya. Dia cukup menyalahkan dirinya. Dia menyalahkan segala sesuatu itu ya, keputusan yang kamu ambil, hubungan yang terputus. Ini salah dia, bukan kamu. Baik teman-teman, zodiak yang paling kuat yang terbaca di sini ya, merupakan Capricorn. Capricorn sangat kuat ya, kerana ada Devil and juga Two of Pentacles. Pisces juga kuat. Aries, Virgo, dan Aries teman-teman ya, itu zodiak yang paling kuat. Dan zodiak yang lain adalah seperti Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Pisces dan Scorpio. Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Libra teman-teman ya. Dan juga Capricorn, Taurus, Virgo, lebih ke arah Capricorn dan Virgo. Teman-teman, apakah yang dia inginkan dari kamu detik ini? Saya merasakan dia masih ingin berkomunikasi, ingin mendekatkan dirinya kepada kamu, dan ingin diberikan kesempatan untuk meneruskan hubungan ini dengan kamu. Kerana ada energi kemelekatannya, saya merasakan dia banyak memfokuskan kepada kamu, memikirkan kamu secara serius, begitu intens memikirkan kamu sehingga dia tidak tahu cara. Nah, ini kedengaran lucu ya, tetapi dia sering-seringan seperti menyalahkan dirinya akhir-akhir ini. Kerana dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia seperti dalam posisi kaku, tidak yakin untuk memulakan sebuah langkah ke arah kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan dengan lebih jelas lagi ya. Kalau begini teman-teman, kalau berterusan begini, apakah langkah yang akan dia ambil dalam waktu dekat ini demi meyakinkan kamu? Nah, sudah pasti kamu inginkan aksi. Kita cuba lihatkan ke arah itu ya. Walaupun dia kurang yakin, apakah yang akan dia wujudkan dari segi aksinya ke kamu dalam waktu dekat ini? Tolerance teman-teman. Tolerance ini seperti bertoleransi ya. Sikap memahami satu sama lain, bertolak ansur, seperti berkompromi. Saya merasakan dia seperti akan, jikalau sebelum ini mungkin banyak kemarahan ya, mungkin dia banyak melampiaskan sikapnya yang ngambek, merajuk ya, memarahi kamu, dia akan mulai bertoleransi. Seperti mendamaikan situasi kerana dia tidak mahu kehilangan kamu. Dan dia tahu jikalau dia menggunakan perasaan ataupun emosinya yang meledak-ledak, dia bakalan akan memburukkan lagi situasi hubungan kalian. Kedepannya, dia akan bertoleransi bagi mewujudkan sebuah harapan. Orang ini sebenarnya dalam diam masih mengharapkan kamu ya, tidak mahu putus koneksi dengan kamu. Something better is coming. Dia ingin pastikan atau meyakinkan kamu, dia akan wujudkan sesuatu yang baru. Something better is coming. Roda ini masih berputar yang mengindikasikan ada sesuatu yang jauh lebih baik yang akan dia wujudkan di hubungan kalian. Accepting what it is. For a start, untuk permulaannya ya, dia akan mulai seperti menerima, mungkin menerima saranan kamu, apa pun yang kamu beritahu dia akan mulai terima. Nah, mungkin sebelum ini dia orang yang degil. Apa pun yang kamu sarankan ketika kamu bawa berbincang ya, dia mungkin tidak bersikap toleransi kerana orang ini degil orangnya. Tetapi kini ke depannya teman-teman, demi mewujudkan sebuah harapan yang baik, dia akan pastikan dia akan mendengarkan kamu. Dia akan tidak bertindak terburu-buru memarahi ya, dan dia akan pastikan ke depannya akan terwujudnya sebuah pembaikan ke arah hubungan ini. Kita lihatkan dengan lebih jelas lagi melalui pesan-pesan ini teman-teman, untuk membuktikan keseriusan si dia yang cukup memikirkan kamu detik ini ya. Apakah yang ingin dia ungkapkan melalui pembacaan hari ini? Apakah yang ingin dia wujudkan ke depannya nanti? You call it madness, I call it love. Nah, di sini benar-benar mengindikasikan ya, kamu sudah merasa begitu gila dengan orang ini. Gila bukan cara menggilai dia, bukan begitu. Perhubungan ini membuatkan kamu sudah jadi gila, teman-teman. Terlalu frustasi, tidak jelas, marah ya, kecewa sehingga jadi orang gila. Ketika kamu merasakan koneksi ini begitu gila, dia pula memanggil koneksi ini
sebagai sebuah cinta. Nah, kamu berdiri dengan seorang yang cukup sukar untuk dikendalikan. Itu saya boleh pastikan ya. Sukar ditebak, orangnya degil, keegoan yang luar biasa, tidak mahu menurut saranan kamu. Nah, ketika kamu sudah cannot take it anymore, merasakan ini koneksi yang cukup gila, dia pula merasakan ini adalah cinta. Your picture bring me to tears. Ketika kamu tidak menyadari ya, mungkin ada gambar kamu yang masih dia simpan di handphonenya. I don't know you guys, mungkin dalam walletnya ya. Dia akan melihat kepada gambar itu dan akan ada air mata yang berlinangan. Kerana dia sedar teman-teman, kamu sudah tidak tahan lagi dan kamu pergi meninggalkan, memutuskan koneksi kalian. Ketika dia melihatkan kepada gambar kamu, dia seperti merindukan kamu, tidak menyangka yang penghujungnya seperti ini. Nah, air matanya berlinangan ya. I am so lost without you. Dia merasakan begitu kehilangan sekali ya. Nah, mungkin baru tersedarkan. Ketika kamu sudah memutuskan, dia baru tersedarkan bahawa dia sudah sepatutnya memperbaiki koneksi ini dari awal lagi. I am making the effort. Nah, di sini kamu lihat ya, something better is coming. I am making the effort and just want to be yours. Yang pasti dia sedang berusaha merencanakan sesuatu, cuma dia agak kurang yakin. Sedang menanti momen yang tepat ya. And just want to be yours. Sebenarnya keinginan di hatinya adalah untuk memiliki kamu. Dia ingin diberi kesempatan untuk saling memiliki. Maka ke depannya nanti dia akan meletakkan usaha, mengupayakan agar kamu memberikan kesempatan bagi dirinya memiliki kamu. Seperti itu ya. True love never dies. Dia agak berpasrah teman-teman sebenarnya. Tetapi dia yakin cinta sejati itu tidak pernah akan luntur ya. Cinta sejati itu tidak pernah akan ending. Nah, walaupun mungkin detik ini kamu sedang menarik diri, tidak mahu memberikan dia sebarang kesempatan, dia yakin cinta sejati itu adalah untuk selama-lamanya. Dia percaya dan yakin ke depannya nanti something better is coming. Akan ada pintu yang terbuka bagi dirinya. God is keeping me alive, but you are keeping me in love. Detik ini teman-temannya, saya menangkap energi dia yang sibuk bekerja, cuba mengimbangi keadaan keuangannya, bisnesnya. Dan dia merasakan Tuhan senantiasa ya, memberikan dia harapan baru setiap hari untuk terus maju, untuk terus hidup. Tetapi kamu adalah penyemangat yang sebenarnya. Sementara Tuhan memberikan dia peluang untuk masih hidup dan masih maju, kamu sentiasa menginspirasikan, menyemangatkan si dia melalui cinta yang kamu berikan. Dia seperti kembali hidup ya, kerana cinta kamu. Maaf ya teman-teman, setiap kali saya membuat pembacaan, pasti the roti man akan lalu ya. Mengingatkan saya, it's time to eat some bread. Okey teman-teman, seperti itu ya. Bottom of the deck, you constantly run through my mind. Yang berarti, kamu sering-seringan, berterusan akan terlintas masuk ke dalam fikirannya. Dia sering memikirkan kamu, kalian ini terkoneksi secara batin. Maka ini menguatkan ke arah ya, secara serius memikirkan kamu detik ini. Nah, apatah lagi jikalau ada ya, sesuatu yang tidak selesai di antara kalian. Saya merasakan orang ini cukup uring-uringan ya. Dia takut tidak diberikan peluang untuk perbaiki dirinya kepada kamu. Jikalau kamu sudah benar-benar yakin untuk move on. Kerana energi kamu di pihak sini ya, di pihak kamu ini jelas mengindikasikan kamu sudah tidak mahu lagi. Maka dia sering memikirkan kamu banget. Dia yang kini serius memikirkan kamu sekarang. Fokus orang ini teman-temannya hanya ke arah kamu. Kerana dia takut kehilangan kamu. Nah, kita akan buka beberapa initial untuk melihatkannya. Mungkin ada initial dia ataupun initial kamu. Kerana saya sudah membacakannya zodiak-zodiaknya tadi. Untuk kamu yang merasakan ini mungkin tidak penting ya, mungkin pembacaan yang terlalu panjang, it's okay ya. Kamu boleh skip saja ya bahagian akhir ini. Teman-teman, video itu sama ada panjang ataupun pendek, sebenarnya tidak ada masalah teman-teman. You can just skip it. Itu pilihan kamu teman-teman ya. Pilihan itu terletak di tangan kamu. Skip sahaja bahagian-bahagian yang tidak penting. Di sini ada huruf G golf, V Victor, M Mike, X X-ray, B Bravo, U uniform, P Papa, ada huruf W di sini,
D delta, ada huruf E echo, dan terakhir sekali ada initial L. Teman-teman, di sini ada huruf G, V, M, X, B, U, P, W, D, E, dan L. Saya harap kelihatan teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Senantiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan dan salam sayang dari saya. And I will see you guys in my next video. Bye, take good care.